Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Aji Saputra. Saya mahasiswa informatika kelas 1D atau semester 1 kelas D. Di sini saya akan membuat video tutorial sebagai tugas untuk memenuhi tugas literasi pada semester 1 ini. Jadi di sini saya mereview buku. Ini adalah buku yang saya review. Bukunya yaitu tentang langkah mudah pemrograman OpenCV dan Python. Jadi sebelum memulai ke tutorial, sinopsis singkat dari buku ini adalah buku ini adalah referensi kita untuk membuat sebuah pemrograman dengan bahasa pemrograman yang sering disebut dengan Python. Kemudian di sini ada OpenCV. OpenCV itu adalah sebuah library yang mana library ini digunakan untuk membuat program dengan bahasa pemrograman Python. Untuk mengawali video ini, saya akan bacakan tentang pengantar dari buku ini yaitu tentang pengantar OpenCV. OpenCV merupakan pustaka berbasis open source. Jadi OpenCV ini adalah library open source yang bisa diakses oleh siapa saja, yang mengandung lebih dari 500 fungsi yang ditujukan untuk menangani fisik komputer dan dapat diunduh di https opencv.org. Perangkat lunak ini dirilis dengan lisensing BSD dan dapat digunakan untuk kepentingan bisnis maupun komersial. Platform yang digunakan didukung mencakup Windows, Linux, macOS, iOS, dan Android. Nama OpenCV berasal dari Open Source Computer Vision. Menurut situs resmi OpenCV, pustaka ini telah diunduh lebih dari 14 juta kali pada Oktober 2018. Komunitas pemakainya mencapai lebih dari 47.000. Nah, jadi ternyata OpenCV ini itu sudah sudah dipakai oleh beberapa para programmer di luar sana. Nah, untuk lebih singkatnya, di sini juga buku ini juga menjelaskan tentang penginstalan OpenCV dan penginstalan Python di perangkat yang digunakan. Seperti tadi yang telah diucapkan, OpenCV ini dan Python ini bisa digunakan di platform mana saja, baik itu Windows, macOS, Linux, iOS ataupun Android. Untuk langkah-langkahnya di sini sangat lengkap. Jadi langsung saja ke video tutorial. Yakni di sini saya akan mempraktikkan sebuah membuat program tentang deteksi wajah. Oke. Di sini saya akan melakukan pengujian tentang OpenCV atau library OpenCV yang saya gunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Di buku ini terdapat caranya, namun cara itu hanya mendeteksi sebuah gambar di bagian sini. Ini adalah contohnya. Ya, OpenCV bisa digunakan untuk mendeteksi wajah, mendeteksi gambar, mendeteksi mata, mulut, tangan, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan perkembangan sebuah teknologi yang mana teknologi ini bisa disebut dengan artificial intelligence atau machine learning. Oke, langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di sini saya sedang memprogramnya karena untuk menyingkat waktu video, saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada import Nambi, SNP, dan CV2. Kemudian ada CV2 Cascade Classifier sampai ke pengkondisian. Nah, semua codingan ini memiliki arti dan tujuannya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke codingan, untuk membuat sebuah program Python dengan OpenCV, di sini kita memerlukan yang namanya sebuah PIP
Nah, di sini kita memerlukan sebuah PIP. Oh ya, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat sebuah program, dibutuhkan yang namanya text editor. Salah satu text editor yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Nah, ini adalah Visual Studio Code, yang mana ini adalah sebuah platform atau text editor untuk membuat sebuah program. Nah, seperti ini bentukan dari aplikasinya. Karena ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, jadi di sini kita bisa juga menggunakan text editor Python. Ya, di sini juga bisa mendownloadnya dengan versi terbaru, versi Python 3.11.1. Kita bisa download di sini. Linknya di www.python.org, atau bisa juga menginstal extension Python di Visual Studio Code di sini. Jadi gunanya extension ini adalah ketika kita melakukan sebuah program seperti yang di samping ini, atau program menggunakan bahasa pemrograman Python, maka kita harus menginstal ekstensi ini gunanya untuk mendebug, debugging, atau merunningkan sebuah program yang bersifat Python ini. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah program Python, program ini bisa dijalankan ketika extension tadi sudah terinstall. Jika ini belum terinstall, maka program ini tidak akan bisa jalan. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena text editor sudah ada, Python sudah siap. Kemudian di sini dibutuhkan sebuah library yang namanya OpenCV, yang tadi sudah disebutkan. Di sini di websitenya itu ada beberapa library OpenCV, dan gunakan saja OpenCV yang OpenCV Python 4.0.0.66. Jadi cukup dengan library ini kita sudah bisa membuat program banyak sekali. Kemudian, oh ya, caranya tinggal klik saja, kemudian salin, terus masuk ke Visual Studio Code, masuk ke terminal, kita pastikan, kemudian enter. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini ada keterangan requirement already satisfied, atau yang artinya sudah tersedia. Kemudian setelah menginstal OpenCV, kita membutuhkan yang namanya NumPy. NumPy ini pilih yang paling atas, caranya juga sama, klik di Visual Studio Code, enter. Jadi gunanya NumPy ini adalah library yang bekerja sama dengan OpenCV itu sendiri untuk mengeksekusi sebuah program Python yang akan dibuat. Oke, karena semua bahan sudah ada dari text editor, kemudian bahasa pemrograman Python atau ekstensi, kemudian mendownload library OpenCV dan juga NumPy, maka kita masuk ke coding aja atau programnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah pemrograman atau coding yang sudah saya buat. Untuk sumbernya nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan import NumPy as np dan import cv2, yang mana ini pemanggilan library yang sudah terinstall untuk mengeksekusi program tersebut. Karena kita membuat program ini, kita juga mengambil tools dari si NumPy itu sendiri dan si OpenCV itu sendiri. Kemudian baris ke-6 dan ke-8, di sini kita memanggil yang namanya file
cascade, yang mana itu ada frontal face, eye, dan smile. Gunanya apa? Gunanya adalah ini agar bisa berjalan di library OpenCV. Kemudian program ini bisa mendeteksi wajah, mata, dan mulut kita. karena di sini terdapat frontal face, eye, dan smile, ya. Dan pemanggilannya itu menggunakan CV2 atau OpenCV, ya. Di dalam bahasa programnya atau codingannya, OpenCV itu disebut dengan CV2. Jadi CV2.cascade classifier masukkan file yang akan dipanggil berekstensi XML. Nanti dia akan mengeksekusi file tersebut. Kemudian lanjut membuat bingkai output untuk video. Di sini saya menggunakan tab. Tabnya kita menggunakan OpenCV.video capture, nilainya 0. Kemudian kita men-setting weight dan height atau lebar dan tinggi dari bingkai output video tersebut. Kemudian di sini pengkondisian eksekusi programnya. Jadi kita ketikkan while true. Di sini while true read img sama dengan cap.read. Jadi di sini adalah saya membuat sebuah variabel read dan img. Kemudian ini itu membaca nantinya, membaca dari eksekusi program itu, membaca sebuah wajah kita melalui kamera di perangkat yang digunakan. Kemudian di sini ada img. img yaitu variabel, yang mana variabel ini menggunakan OpenCV2.flip, yang mana ini nanti akan memunculkan gambar dari kamera yang telah digunakan, atau di sini atau bahasa mudahnya itu nanti akan ada sebuah output video yang keluar dari program ini. Kemudian ada gray cv2.gpt color, img cv2.color bgr2 gray. Nah, fungsinya ini adalah fungsi variabel gray ini adalah melakukan sebuah pewarnaan dari output video yang dikeluarkan. Jadi nanti akan ada muncul sebuah output video yang mana output itu akan menghasilkan sebuah warna atau berwarna, tidak hitam putih. Kemudian di sini ada face. Nah, face ini variabel face di sini memanggil scale, memanggil cascade seperti yang di atas, cascade classifier hardcase frontal face. Nah, nanti di sini akan mendeteksi sebuah wajah melalui file tadi. Nanti akan terlihat bingkai atau pendeteksian ketika wajah kita muncul di video. Dan bingkai tersebut disetting seperti ini. Untuk XYWH di dalam wajah yang terdeteksi, nanti akan muncul sebuah rectangle atau tanda dalam wajah kita. Kemudian di sini ada variabel x. Nah, kenapa variabel x ini dimasukkan di dalam tanda wajah? Karena mata termasuk di dalam wajah. Begitu juga dengan smile. Semua isi codingannya sama, hanya beda pemanggilan saja. Jika iCascade memanggil harCascade .xml, dan jika smile maka dia akan memanggil file harCascade smile.xml. Penandaannya juga sama. Kemudian di sini ada cv2.imshowvideo.mg. Nah, di sini adalah seperti judul dari pop-up atau output yang dikeluarkan, nanti akan bertuliskan video. Dan ini memanggil variabel image, yang mana variabel img ini dia menggunakan cv2.flip untuk menampilkan output video.
melalui kamera dari perangkat. Kemudian di sini ada key. Di sini saya membuat variabel key. Kita membuat variabel key dengan menggunakan perintah cp2.wait key 30 dan 0xff. Gunanya adalah ini untuk mengclose, dan ini jika tidak ada gerak-gerik sama sekali maka dia akan tertutup otomatis. Nah, di sini saya menggunakan close atau untuk memberhentikan output video yang ditampilkan itu dengan mengeklik tombol ESC atau escape dan atau mengeklik tombol X pada keyboard, kemudian break. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, gap release. Yang terakhir kita panggil destroy all windows untuk mengstop semua program yang berjalan karena sudah selesai tadi melalui shortcut close tadi. Nah, untuk codingannya seperti ini, nanti akan saya kasih link drive-nya untuk gambar dari kodenya. Untuk bahan-bahannya juga akan saya taruh di deskripsi. Nah, setelah program sudah jadi, kita capture dulu. Oke. Aduh, mau dipotong. Karena saya sedang membuat program. Oh ya, sebelum merunning, pada saat pemanggilan file.xml ini, jadikanlah sebuah satu folder bebas di mana saja, yang penting jadikan itu sebagai satu folder. Nah, di sini saya membuat sebuah program deteksi senyum, dan mana di folder ini itu terdapat 3 file yang akan dipanggil dalam program tadi agar program tersebut berjalan, karena kalau tidak ada XML tadi ya maka program akan error. Oke, langsung di run saja menggunakan extension Python. Di sini agak lama. Oke, ada sedikit kendala dalam kamera dari sistem perekam layarnya menggunakan kamera, maka ini output dari codingannya tidak bisa menggunakan kamera, maka di sini saya mematikan kameranya. Langsung saja kita run. Nah, ini sudah jadi. Jadi hasilnya seperti ini. Tampilannya adalah kamera akan mendeteksi wajah kita, dan ini adalah mulut, ini adalah mata yang hijau. Nah, seperti ini. Nah, untuk menutup pop-up ini, di dalam perintahnya ini ada press escape, angka 27 itu artinya escape, atau huruf X untuk memberhentikan pop-up video tersebut. Jadi tinggal diklik X. Oke. Nah, baik. Oke, karena tadi programnya sudah berjalan dan semua sudah lancar, maka selesailah tutorial pada video ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran kritik silahkan disampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.